Bagus. Nah, sekarang kita kan mau mulai ibadah kalian kita. Ayo semuanya yang masih duduk, masih berdiri. Ayo, yang masih main juga. Ayo cepetan yuk. Kalau lagi duduk, ayo gabung sini. Nah, mari kita semua mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu pada hari ini. Sekarang kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati
Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore adik-adik. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia di rumah masing-masing. Nah, pada sore hari ini Om Roy akan ceritakan satu cerita yang menarik yang berasal dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ya, kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ketiga, pasal yang ke-13 ayat yang ke-31-32. Membaca ya, dengarkan baik-baik. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung yang di udara akan bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita 3 hal. Pertama, memang sesuatu itu dimulai dari yang kecil. Biji sesawi itu kecil sekali, hanya sebesar 1 mili. Biji sesawi itu tumbuh di Israel dan di India, dan di Indonesia biasanya sudah diolah dan dijadikan bumbu atau penyedap rasa. Rasanya enak, harum, gurih, agak pedas. Biasanya disebut mustard, yang biasa dicampur di mayones untuk makan pizza atau di barbecue. Nah, biji sesawi itu kecil. Ini kalau adik-adik lihat, ini biji kangkung ya. Ini biji bayam. Ini biji seledri. Tetapi ada juga yang disebut biji sayur sawi. Nah, sayur sawi dengan sesawi beda. Kalau sayur sawi kecil ya, tetapi kalau sesawi itu besar. Nah, adik-adik, pertama dikatakan benih yang kecil ini harus ditabur. Dia akan ditaruh di tanah, ditabur, maka dia akan bertumbuh. Jadi adik-adik, sesuatu yang besar harus dimulai dari yang kecil. Walaupun adik-adik masih kecil, nanti adik-adik akan menjadi besar, akan menjadi orang dewasa, akan menjadi orang yang punya jabatan, akan menjadi orang yang diberkati, akan menjadi orang yang besar, hebat dan luar biasa. Tidak apa-apa, jangan ada yang mau menganggap adik-adik ini masih kecil, diremehkan. Enggak, adik-adik tetap setia kepada Tuhan, tetap rajin ke gereja, tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa, tetap ikut online, kakak online. Ya, kalau ada challenge tetap ikut, walaupun kecil tidak apa-apa. Karena yang kecil ini nanti akan menjadi besar. Sesuatu yang besar harus dimulai dari yang kecil. Yang penting yang kecil ini di tempat yang benar. Nah, kemudian yang kedua, ketika ditabur dia akan bertumbuh. Nah, adik-adik, bertumbuh itu namanya proses. Coba katakan proses. Bukan protes ya, proses. Artinya akan mengalami satu perjalanan yang cukup panjang. Sawi ini akan disiram, dipupuk, kemudian dia akan menjadi pohon yang tingginya 3 meter dan usianya panjang. Nah, adik-adik, proses bertumbuh untuk kita, untuk adik-adik semua itu adalah melalui setia kepada Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan, tetap beribadah, mau menerima ajaran firman Tuhan, Alkitab yang mengajarkan kita kebenaran, dan juga mau mendengar perintah orang tua. Nah, ketika adik-adik bertumbuh, maka perintah orang tua dan ajaran firman Tuhan inilah yang membuat adik-adik akan bertumbuh menjadi besar. Dan jangan lupa rajin belajar di sekolah, karena rajin belajar membuat adik-adik akan bertambah pintar. Nah, yang ketiga, adik-adik dikatakan firman Tuhan bahwa akan menjadi lebih besar daripada yang lain. Jangan khawatir. Mungkin adik-adik saat ini mungkin belum jadi orang yang hebat, belum kaya, belum punya apa-apa. Tetapi kata firman Tuhan, kalau adik-adik benih yang kecil ini ditabur di tanah yang tepat, dia akan bertumbuh dan menjadi besar, lebih besar dari yang lain. Bahkan firman Tuhan bilang loh, bahwa burung-burung yang terbang di udara akan bersarang. Kalau sekarang mungkin tidak bisa, tapi kalau sudah besar, burung-burung akan menjadikan rumah di pohon sesawi itu dan makan dari biji-biji yang ada di pohon sesawi. Biji-biji yang enak tentunya. Adik-adik, sesawi yang sudah besar dia akan menjadi rumah. Dia akan menjadi tempat yang nyaman, tempat berteduh, tempat cari makan. Nah, adik-adik sekali waktu juga akan jadi berkat yang besar bagi banyak orang lain.
Karena adik-adik yang masih kecil ini terus dekat kepada Tuhan, baca firman Tuhan, rajin beribadah, taat pada orang tua, rajin ke gereja, maka adik-adik akan bertumbuh dan sekali waktu adik-adik akan menjadi orang yang sukses, yang berhasil, yang hebat, yang menjadi punya kepercayaan di tengah-tengah bangsa ini. Mungkin ada di antara adik akan ada pejabat-pejabat, jadi gubernur, jadi pendeta, jadi dosen, jadi profesor, jadi pilot, jadi pemimpin dalam negara ini. Tidak mustahil. Mungkin ada yang jadi menteri, ada yang jadi dokter, insinyur, karena adik-adik sudah bertumbuh menjadi besar. Nah, pada waktu itu adik-adik harus ingat bahwa adik-adik harus menjadi berkat bagi banyak orang lain. Jadi kerajaan sorga adalah satu kebenaran firman yang mengajar kita, walaupun adik-adik masih kecil harus bertumbuh di dalam iman, dan iman itu akan menjadi besar, dan iman itu akan membuat adik-adik mengalami perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, Om Roy akan berdoa untuk adik-adik ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Anak-anak ini walaupun masih kecil, tapi mereka rajin bersekolah minggu, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan taat pada orang tua, rajin belajar. Tuhan berkati mereka sehingga mereka tekun, tidak menyerah. Mereka tetap setia kepada Tuhan, dan mereka akan menjadi anak-anak yang bertumbuh dan akan menjadi besar. Dan ketika mereka besar, mereka akan menjadi orang yang dibanggakan, orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dan menjadi kebanggaan bagi keluarga, gereja, dan Tuhan Yesus senang bagi mereka. Berkati semua adik-adik yang saat ini sedang beribadah bersama-sama, beri mereka sukacita, lindungi mereka dari segala sakit penyakit corona, dan berkati mereka dengan kesehatan, cukupkan segala kebutuhan hidup mereka, dan berkati masa depan mereka. Berkati kedua orang tua mereka, berkati juga kakak-kakak, guru sekolah minggu yang sudah melayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana firman Tuhannya? Wah, pastinya sangat memberkati dong, Kak. Iya kan adik-adik? Iya dong. Bagus. Nah, ayo kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Om Roy. Terima kasih Om Roy. Nah, sekarang punya challenge kan, Kak? Challenge-nya apa tuh, Kak? Challenge-nya, ayo adik-adik semua ingat kembali nasihat apa aja yang udah orang tua kalian kasih ke kalian dan udah kalian lakuin di dalam kehidupan kalian. Minimal 5 ya. Lalu diceritakan di dalam bentuk video seperti biasanya, dan dipost di mana Kak Titi? Jangan lupa post Facebook orang tua masing-masing, dan jangan lupa tag mention ke Facebook GSGA Batu Tulis Meruya. Ditunggu ya. Adik-adik, kita sudah beribadah. Kakak berdoa supaya kalian selalu diberi kesehatan, dan kalian semua yang kemarin mengikuti ulangan semoga nilai-nilainya juga bagus. Amin. Dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Apa aja tuh Kak? Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak juga, jangan dekat-dekat sama orang lain ya. Dan jangan sering-sering keluar rumah kalau perlu saja. Oke? Sampai jumpa minggu